warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jangan lupa di subscribe dan klik tanda lonceng untuk notifikasi jika ada video terbaru. Halo adik-adik, apa kabarnya? Nah, video kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia dalam cakupan menstruasi dan proses fertilisasi pada manusia. Mungkin adik-adik berpikir, kenapa sih kita belajar tentang reproduksi? Kita kan masih remaja, gak pantas. Jangan berpikir negatif dulu. Tidak semua membahas sistem reproduksi itu kita bicara tidak senonoh. Padahal belajar sistem reproduksi itu sangat penting karena membahas tentang diri kita sendiri. Nah, langsung saja kita membahas yang pertama, yaitu proses menstruasi pada wanita. Semua wanita ketika memasuki masa pubertas akan mengalami yang namanya menstruasi. Pada umumnya, satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Ketika sel telur telah matang, lalu melakukan ovulasi dan menuju ke tuba Fallopi. Lalu hormon estrogen dan progesteron memicu dinding rahim untuk menebal. Dan apabila sel telur ini tidak dibuahi, maka akan menuju ke rahim dan mengalami peluruhan dan mengeluarkan darah. Inilah yang disebut dengan proses menstruasi. Sel telur hanya dapat bertahan hidup selama 12-24 jam saja. Pada waktu ini sel telur bisa dibuahi oleh sperma ataupun tidak. Jadi pada masa ini adalah masa subur seorang wanita. Nah, itulah tadi penjelasan singkat tentang proses menstruasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang proses fertilisasi. Ketika sel telur telah matang, akan mengalami yang namanya ovulasi atau pelepasan sel telur dari ovarium menuju ke tuba Fallopi. Lalu jutaan sperma yang dihasilkan dalam sekali ejakulasi sesaat setelah dipancarkan di mulut rahim, sel sperma menuju rongga rahim. Menariknya, sel sperma dan sel telur memiliki keunikan dari senyawanya masing-masing, seolah tarik-menarik. Sel telur memiliki senyawa yang bernama fertilizin yang berfungsi mengaktifkan sperma agar bergerak lebih cepat. Nah, sperma sendiri memiliki antifertilizin yang merupakan antigen sel telur yang berfungsi melekatkan sperma ke sel telur. Sperma dapat menemukan lokasi sel telur karena sel telur menghasilkan hormon progesteron. Apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar. Kemudian terjadilah peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk yang namanya zigot. Nah, proses inilah yang dinamakan dengan fertilisasi. Zigot selanjutnya berkembang menjadi embrio dan melakukan pembelahan dan menuju rahim. Dan kemudian terjadilah implantasi ke dalam endometrium. Pada kondisi inilah seseorang mengalami kehamilan. Nah, dari jutaan sel sperma masuk ke dalam reproduksi perempuan, hanya satu sel sperma yang dapat membuahi sel telur. Kenapa? Karena setelah salah satu sperma memasuki membran sel telur, maka secara langsung sel telur akan membentuk benteng yang tidak dapat dilewati oleh sperma lainnya. Menarik bukan? Embrio yang melakukan implantasi akan mengalami perkembangan embrio dalam kandungan sehingga bayi menjadi siap lahir selama 9 bulan atau sekitar 37 minggu. Nah, itulah tadi materi singkat tentang menstruasi dan proses fertilisasi. Nantikan video berikutnya tentang proses kehamilan pada manusia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like and share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.